Eh, Terima kasih Bapak Ibu sudah menunggu ya. Saya sapa Mas Enggar. Ini dari Direktorat Perencanaan Monitoring dan Evaluasi Pengadaan LKPP ya, Bapak Ibu ya. Nanti akan menjelaskan bagaimana flow ataupun proses bisnis di dalam aplikasi Sirup ya. Selamat pagi Mas Enggar. Selamat pagi, Mas Maulana. Bapak Ya. Ibu semua, selamat pagi. Mohon maaf baru bergabung. Oh ya, lagi di kantor. Oh ya, Ya, lagi di kantor hari ini. Baru selesai apel tadi. saya apel ya tadi ya, siap. Tadi saya Iya, juga Mas. ternyata Mas Enggar ininya ya, MC-nya ya. Iya, betul. MC sekaligus asrot, jadi memang agak sedikit harus full Ya, fokusnya, Mas. baik. Terima kasih. Oh iya, Mas Enggar Yap. menginformasikan ini BIMTEK khusus untuk teman-teman dari BSSN. Ini memang bukan rekan-rekan LPSI ya, Mas Enggar. Ini lebih ke auditor pesertanya. Jadi memang untuk mengetahui bagaimana proses bisnis di dalam aplikasi Sirup, SPC maupun Katalog. Karena SPC itu kan sudah jadi bagian dari aplikasi SPC ya. Gitu. Siap. Dan untuk proses ataupun prosedur BIMTEK-nya sama seperti biasa, Mas Enggar. Jadi silakan nanti Mas Enggar memberikan penjelasan. Nanti baru teman-teman dari BSSN kalau misalnya memang masih ada waktu akan melakukan simulasi secara mandiri begitu, Mas. Siap. Baik, Mas Maulana. Kalau boleh tahu waktunya berapa lama untuk presentasinya, Mas? Ini sama hanya 1 jam kurang lebih ya, Mas Enggar. Oh, siap. Baik. Saya coba maksimalkan. Oke, ya. Nanti Bapak Ibu juga kalau misalkan ada pertanyaan, ya silahkan disampaikan melalui kolom chat Zoom pertanyaannya, atau silahkan menggunakan fitur raise hand Bapak Ibu. Untuk kami izinkan Bapak Ibu nanti menyampaikan pertanyaan secara langsung ke Mas Enggar. Gitu, baik. Silahkan Mas Enggar kalau sudah siap untuk waktu dan layarnya dipersilahkan Mas Enggar. Siap, baik. Terima kasih Mas Maulana. Saya izin untuk share screen ya Bapak Ibu. Masih disable. Boleh silahkan dicoba Mas Enggar. Siap, sebentar. Oke, saya coba share screen dulu. Ya, mohon izin Mas Maulana, apa sudah tampil layarnya? Siap, sudah Mas Enggar. Sudah ya? Oke, baik. Saya izin untuk mulai, Bapak Ibu. Selamat pagi semua. Perkenalkan kembali, saya Muhammad Enggar Pralaputra, biasa dipanggil Enggar. Saya sebagai IT Helpdesk di Direktorat Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pengadaan, atau disingkat PMEP. Nah, di direktorat kami terbagi menjadi 2 subdirektorat, Bapak Ibu. Sekedar informasi, subdirektorat yang pertama adalah bagian perencanaan, yang kedua adalah subdit monitoring dan evaluasi. Jadi di setiap subdit kita punya masing-masing aplikasi yang dikembangkan oleh tiap subdit. Kalau di bagian perencanaan kita memiliki nama aplikasinya Sirup atau Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan. Sedangkan di subdirektorat Monev kita punya sistem dinamakan AMEL, aplikasi monitoring evaluasi lokal, yang terhubung dengan aplikasi SPSE apabila sudah di-upgrade ke versi minimal 4.5. Nah, sekilas mengenai aplikasi Sirup, Bapak Ibu, mari kita coba untuk pahami dulu secara definitif.
Apa itu dari aplikasi SIRUP? Aplikasi SIRUP atau Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan adalah aplikasi yang berbasis website atau web based yang fungsinya sebagai sarana atau alat untuk mengumumkan rencana umum pengadaan. Dalam artian, website ini bukan berarti hanya bisa diakses lewat HP, tapi juga di laptop juga bisa, tapi akankah lebih baiknya jika menggunakan laptop gitu. Karena untuk proses bisnis ataupun alur pekerjaannya itu memang dilakukan lebih optimal apabila diakses menggunakan laptop ya Bapak Ibu. Tapi jika ingin dibuka lewat handphone juga tidak masalah. Selanjutnya, SIRUP ini bisa dikatakan sebagai alat ataupun media informasi. Nah, media informasi khususnya bagi teman-teman non KLPD, artinya bagi masyarakat umum, penyedia, itu bisa menggunakan aplikasi yang ada di SIRUP. Itu bukan hanya dipergunakan atau diinputkan oleh para pengguna dari seluruh KLPD, tapi informasi yang ditampilkan menjadi kanal informasi bagi para pihak, yaitu penyedia ataupun masyarakat umum. Nah, selanjutnya saya akan lanjut ke akun pengguna aplikasi SIRUP. Nah, kurang lebih ini ada 5 user atau pengguna di dalam aplikasi SIRUP. Yang pertama ada admin PPE. Kita bisa menganalogikan admin PPE ini seperti super admin ya Bapak Ibu. Jadi punya kekuatan power andil untuk mengelola satu satker atau beberapa satker, terus mengelola akun-akun di bawahnya. Artinya mengelola itu bisa menambah, mengedit, menghapus, menonaktifkan, merubah password. Pokoknya semua ini dilakukan oleh admin PPE. Nah, admin PPE ini biasanya hanya dimiliki oleh satu orang dan didelegasikan atau diberikan ke tim SPSE atau LPSE masing-masing di tiap instansinya, gitu. Nah, admin PPE ini sifatnya dia sangat tidak terlalu terekspos seperti pengguna akun lainnya, seperti PA, KPA, KPK, atau admin RP, tapi admin PPE lebih berperan ke bagaimana ada perubahan atau nomenklatur yang ada di dalam suatu OPD ataupun satuan kerja. Jadi misalkan kalau ada perubahan nama satker, ada penggabungan, pemisahan, nah itu tugasnya admin PPE. Jadi dari kami, LKRP hanya menyediakan sistem, kemudian kami berikan akun admin PPE yang bisa diakses oleh user tersebut. Nanti untuk mekanisme mengelola seluruh penggunanya bisa menggunakan admin PPE. Gitu. Misalkan ada penggantian PA, penggantian KPA, penggantian PPK yang rutin setiap tahunnya gitu ya, itu bisa juga berkoordinasi ke admin PPE. Gitu. Termasuk misalkan reset password ataupun ada kendala update data profil, biasanya kan setiap tahun ada pergantian, dan itu ada SK yang harus diisikan ke dalam sistem. Jangan sampai masih menggunakan nama pejabat yang lama, gitu ya Bapak Ibu. Nah, selanjutnya kita ke pengguna yang kedua. Pengguna yang kedua itu pengguna anggaran ya atau PA. Di sini sebagai pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran KLPD. Pada aplikasi SIRUP, pengimplementasian akun PA tidak terlalu terekspos, artinya yang berperan penting dalam proses pengadaan itu hanya 2 akun saja, yaitu kuasa pengguna anggaran atau biasa disebut KPA, yang sudah diberi kuasa oleh PA untuk melaksanakan sebagian tanggung jawab pengadaan. Nah, nanti yang kedua adalah pejabat pembuat komitmen atau PPK. PPK inilah nanti yang akan menerima hasil delegasi dari KPA, dan KPA menerima delegasi dari akun PA. Jadi akun KPA dan PPK inilah 2 akun yang sangat berperan penting dalam proses penggunaan aplikasi SIRUP. Nanti ada proses di mana KPA harus mengupload file RKA, rencana kerja anggaran, biasanya di akhir tahun atau di awal tahun, triwulan pertama gitu ya. Lalu hasil uploadannya itu didelegasikan ke PPK, kemudian PPK dapat membuat paket gitu.
Nah, paket-paket inilah yang nantinya akan diumumkan di sirup, kemudian paket-paket yang sudah dibuat akan bisa langsung diproses ke aplikasi lain gitu. Karena kan kita sudah mengusung sistem pengadaan berbasis elektronik, jadi bukan hanya tersentral di sirup, kita bisa melakukan proses pengadaannya di SPSE, apabila pengadaan langsung, tender, seleksi, sayembara, dan seterusnya. Atau bisa juga melakukan e-purchasing melalui akun e-katalog gitu ya, di aplikasi e-katalog. Itu bisa dilakukan apabila sudah menginputkan atau sudah mengumumkan paket-paket tersebut di aplikasi seperti itu. Nah, karena tadi KPA dan PPK sudah saya jelaskan, saya akan jelaskan yang terakhir admin RUP atau admin rencana umum pengadaan, atau biasa dikenal kalau di KLPD sebagai operator gitu ya. Nah, operator ini berperan untuk membantu PPK. Jadi karena PPK mungkin menerima pendelegasian yang cukup banyak, khususnya biasanya di Pemda ya. Di Pemda biasanya hanya satu PPK yang menerima satu kegiatan. Jadi satu kegiatan satu PPK. Itu full PPK yang melaksanakan. Nah, karena mungkin tupoksi terlalu berat, nah dia bisa menugaskan operator dengan membuat akun admin RUP tadi yang dibuat oleh akun KPA. Jadi PPK mengajukan ke akun KPA-nya, kemudian KPA tersebut membuat akun operator untuk membantu tugas dari PPK. Mulai dari penginputan, melengkapi paket, sampai mengumumkan. Nanti bisa dibantu oleh operator. Tapi masing-masing dari pengguna akun ini memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kita akan bahas di slide berikutnya, Bapak Ibu. Oke, tadi saya sudah jelaskan juga untuk admin PPE, di sini bisa kelola satuan kerja, kelola pengguna, nah memanfaatkan fitur Moner. Nih, fitur Moner di sini adalah bisa melihat data keseluruhan satuan kerja. Jadi misalkan dalam satu instansi ada beberapa satker, kita bisa melihat progresnya berapa persen satker tersebut sudah mengumumkan paket-paketnya di sistem RUP gitu. Nanti data itu sebagai tinjauan atau penilaian biasanya untuk MCP Korpsunggah KPK ataupun Kemenpan RB dalam rangka indeks tata kelola pengadaan atau ITKP. Nah, selanjutnya juga dapat melakukan cetak rekap paket RUP di seluruh satuan kerja dan dapat melakukan penguncian penginputan RUP. Nah, ini sesuai dengan Perlem LKWP nomor 11 tahun 2021 ya Bapak Ibu ya. Ini diinputkan bahwa batas akhir penginputan RUP itu tanggal 30 Maret di tahun yang berjalan. Artinya, kalau untuk tahun 2022 ini seharusnya sudah tidak ada lagi yang melakukan proses input, kecuali kalau ada revisi. Revisi masih bisa. Nah, yang berhak melakukan penguncian input RUP itu adalah akun admin PPE. Jadi apabila Bapak Ibu mungkin mengalami akun PA atau akun PA, KPA atau PPK-nya gagal login gitu, itu bisa jadi sudah dinonaktifkan atau dikunci sistemnya oleh admin PPE sehingga tidak dapat menginputkan RUP kembali. Nah, kenapa 30 Maret? Karena data ini yang kami tarik, kami olah, kemudian dapat menjadi bahan laporan ke Kemenpan RB sebagai penilaian indeks tata kelola pengadaan. Di dalamnya ada penggunaan sistem berbasis elektronik, sistem pengadaan berbasis elektronik SPBE. Salah satunya ada sirup, SPSE, gitu ya. Itu menjadi salah satu penilaian. Jadi untuk tahun berikutnya, tahun 2023, nanti Bapak Ibu untuk kedepannya jangan sampai melebihi tanggal 30 Maret 2023. Jadi kalau bisa akhir tahun atau sebelum tanggal tersebut sudah selesai melakukan input dan mengumumkan RUP. Nah, ini ada tips dan trik, tapi saya rasa karena waktu terbatas, saya langsung menjelaskan tipe-tipe akunnya saja. Selanjutnya mungkin kita bisa ke akun PA. Akun PA hanya dua sebenarnya fungsinya. Yang pertama mengkonsolidasikan paket, yang kedua mengumumkan paket. Jadi mengkonsolidasikan artinya itu analoginya semisal mungkin ada ibu-ibu sini yang sering belanja ke pasar gitu ya. Apakah kita akan belanja secara harian gitu ya? Artinya mungkin pagi belanja, besok pagi lagi belanja, besok lagi belanja gitu ya. Atau kita langsung beli grosiran buat stok 1 bulan penuh atau 1 tahun penuh gitu. Nah,
konsolidasi ini artinya menggabungkan beberapa paket pengadaan menjadi satu paket pengadaan yang sifatnya sejenis. Nah, ini perlu dicatatkan Bapak Ibu. Syarat untuk konsolidasi paket itu hanya dua. Yang pertama, sifat barangnya sejenis. Contohnya mungkin ATK bisa digabung dengan tinta printer. Gitu. Yang kedua, ada penyedia yang mampu menyediakan barang tersebut. Contoh lagi, misalnya pengadaan laptop dengan printer. Nah, itu kan sama-sama barang elektronik ya Bapak Ibu. Jadi bisa untuk dilakukan penggabungan yang sifatnya sejenis, kemudian baru diproses pengadaannya dalam bentuk konsolidasi. Nah, tapi khusus konsolidasi di akun PA ini dilakukan bisa lintas satker Bapak Ibu. Jadi lintas satker, misalkan satker A, satker B punya jenis pengadaan barang yang sama gitu, jenis barang yang sama, kemudian mau digabungkan gitu. Selama 1 tahun itu bisa berjalan gitu, artinya masih digunakan dalam 1 tahun anggaran tersebut. Itu diperbolehkan. Nah, selanjutnya kelebihan PA hanya dapat mengkonsolidasikan di lintas satker. Berbeda dengan PA, berbeda dengan KPA, nanti KPA hanya dapat melakukan konsolidasi paket di satkernya saja gitu. Jadi KPA melakukan rumusan atau penggabungan paketnya itu hanya di level satkernya saja. Berbeda dengan PA, dia bisa menggabungkan dari multi beberapa satker menjadi satu induk paket saja gitu. Nah, setelah dikonsolidasikan, kemudian yang berhak mengumumkan paket konsolidasi tersebut adalah akun PA gitu ya, Bapak Ibu. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke akun KPA. Nah, di sini KPA privilege yang dimiliki adalah KPA bisa menambah akun admin RUP atau operator. Tadi yang sudah saya jelaskan bahwa akun atau admin RUP ini bisa membantu proses pengerjaan KPK agar dapat mempermudah atau mempercepat proses pengadaan. Gitu ya. Misalnya pengadaan tender atau pengadaan alat medis kesehatan, misalnya alkes gitu ya, itu dipercepat dengan tujuan supaya proses pengadaannya bisa segera dilaksanakan gitu. Nah, disinilah tugas akun KPA dapat menambah akun tersebut. Nah, selain menambah, dia juga bisa mengubah datanya, menonaktifkan, termasuk mengubah password, gitu ya. Jadi ibaratnya punya super power di situ untuk KPA. Sedangkan PA hanya sebatas mengkonsolidasi paket. Nah, selanjutnya KPA dapat melakukan verifikasi dan unverifikasi PPK. Verifikasi itu apa sih, Pak? Jadi verifikasi itu bisa dianalogikan sebagai apakah benar PPK atas nama tersebut memang di-SK-kan atau ditugaskan di satker tersebut atau tidak gitu. Jadi harus diverifikasi terlebih dahulu. Apakah PPK-nya itu memang benar adanya. Nah, biasanya kan pergantian PPK itu dilakukan setiap tahun ya Bapak Ibu. Dan itu seringkali ada perubahan data gitu ya. Jadi memang harus ada proses verifikasi dan unverifikasi berdasarkan tahun aktif tersebut gitu. Nah, disinilah tugas KPA untuk memanajemen hal itu. Dia harus melakukan verifikasi. Kalau memang betul itu PPK tersebut, lihat tahun aktifnya. Apakah tahun aktifnya memang sesuai dengan tahun berjalan atau tidak, gitu ya. Nah, kalau misalkan sesuai, verifikasi. Kalau misalkan sudah non-aktif atau masa berlakunya selesai, dapat dilakukan unverifikasi agar PPK-nya bisa pindah sesuai dengan SK terbarunya, gitu ya. Nah, selanjutnya KPA berperan penting dalam melakukan unggah file RKKL. Nah, RKKL ini didapat dari Sakti ya Bapak Ibu. Dulu kan dari Monsakti, sekarang dikembalikan lagi ke Sakti gitu ya. Itu di-download, nanti filenya itu XLS, biasanya di-download oleh KPA, kemudian di-upload di aplikasi Sirup. Nah, RK ini berisikan kode-kode program yang sudah disesuaikan dengan aplikasi Sirup. Jadi kodifikasi baik kode program, kode kegiatan, kode klasifikasi rinci output, sampai ke level komponen, itu sudah disesuaikan dengan sistem yang sudah kami buat di Sirup. Jadi tinggal upload saja, nanti sistem yang akan melakukan proses tersebut, kemudian KPA dapat melakukan proses berikutnya, yaitu proses keempat. Nah, PKKR ini artinya program, kegiatan,
K-nya itu klasifikasi rinci output, R-nya rinci output, disingkatnya PKKR, Bapak Ibu. Nah, di situ KPA bisa menambah, mengubah, ataupun melakukan delegasi. Maksudnya menambah apa nih? Misalkan gini Bapak Ibu, kita kan sering mengalami namanya revisi POK ya. Revisi POK ini kadang sifatnya fluktuatif. Ada yang memang sesuai jadwal atau bahkan mundur dari jadwal yang seharusnya. Nah, tapi kita sudah terlanjur upload RKA yang terakhir gitu. Sedangkan masih ada yang terbaru. Nah, ini harus ada update lagi. Nah, jadi KPA dapat mengubah dengan menambahkan pagu anggarannya atau pagu programnya, atau juga mengurangi apabila ada pengurangan anggaran. Gitu ya, Bapak Ibu. Jadi meskipun sudah diupload file RKA-nya, ini tidak bersifat fix gitu, tidak bersifat yang permanen. Jadi bisa bersifat adaptif sesuai kebutuhan atau perubahan anggaran yang terjadi di instansi masing-masing. Selanjutnya, yang terakhir, KPA dapat mengumumkan paket RUP. Nah, kenapa harus diumumkan, Bapak Ibu? Karena di Sirup kami menyediakan generate paket. Generate ini nanti akan menghasilkan kode-kode RUP yang dapat digunakan untuk proses pengadaan lebih lanjut. Gitu. Kalau misalkan nanti di SPSE, e-katalog, itu perlu sekali kode RUP tersebut, Bapak Ibu. Nah, di Sirup ada 2 jenis paket, yaitu paket penyedia dan swakelola. Satu lagi ada juga namanya penyedia dalam swakelola, tapi tetap menginduk ke paket swakelola, gitu ya. Nah, selanjutnya KPA juga dapat membatalkan final draft. Nah, final draft itu apa sih, Bapak Ibu? Final draft itu bisa dibilang dianalogikan sebagai paket yang sudah lengkap, artinya rincian paketnya itu sudah dilengkapi, mulai dari nama paket, kode, terus alamat, tanggal pengadaannya, metodenya, jenis, pagu anggaran, gitu ya. Itu sudah dilengkapi oleh PPK. Nah, di sini KPA bisa membatalkan final draft tersebut apabila ada catatan nih. Apabila draft paket tersebut terdapat kekeliruan atau kesalahan data, atau yang kedua, paket tersebut sudah dihapus, artinya di POK yang sebelumnya mungkin masih ada paket tersebut, tapi di POK yang terbaru ternyata paket tersebut dihilangkan gitu. Jadi boleh saja dibatalkan oleh KPA tergantung situasi atau kondisi masing-masing instansi. Gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, final draft ini bisa dilakukan oleh akun PPK, nanti kita bahas di slide berikutnya. Selanjutnya melakukan revisi paket. Jadi KPA bisa melakukan revisi paket. Sebenarnya dari PPK juga bisa melakukan inisiasi revisi. Tapi untuk mempercepat dari akun KPA juga bisa melakukan revisi. Biasanya revisi kalau misalkan ada perubahan lokasi, perubahan tanggal pengadaan, terus perubahan metodenya gitu ya. Misalkan tender, udah pengadaan tender tapi ternyata nggak ada pemenangnya nih. Ya udahlah kita pengadaan langsung aja misalnya, atau enggak bisa juga penunjukan langsung gitu. Tergantung pagu dan jenis paketnya ya. Itu bisa juga diubah, intinya paket-paket RUP yang sudah diumumkan itu masih bisa diubah, bukan berarti sudah fix atau sudah tetap ya Bapak Ibu. Masih ada banyak perubahan lainnya. Nah, intinya yang perlu digarisbawahi, setiap paket RUP yang sudah diumumkan itu akan menghasilkan kode generate RUP yang baru gitu ya. Nah, setiap kali dilakukan perubahan atau revisi di paket RUP tersebut, ketika diumumkan kembali, kode RUP-nya akan berubah. Nah, ini yang jadi sering kendala Bapak Ibu di SPSE atau e-katalog ketika menarik master data atau menginputkan kode RUP yang lama, itu paket pengadaannya nggak tampil atau nggak muncul. Nah, karena apa? Karena sebelumnya sudah dilakukan revisi paket pengadaan. Makanya harus dicek lagi kode RUP yang terbaru setelah direvisi itu apa. Nah, itu bisa jadi tips berikutnya Bapak Ibu. Nah, selanjutnya kita bahas poin 8. Di sini konsolidasi paket dalam satuan kerja. Nah, tadi kan di PA bisa ya melakukan apa ya namanya? Melakukan konsolidasi di akun PA. Tapi PA hebatnya dia bisa lintas satker gitu. Tapi kalau misalkan KPA, dia hanya di satker dia saja gitu. Biasanya sih
di bagian perencanaan PBJ-nya atau di bagian tim UKPBJ-nya itu sudah dibuat perencanaannya. Jadi misalkan Satker ini akan mengadakan jenis barang ini di bulan ini gitu ya. Nanti disusun kira-kira mana paket atau strategi yang diperlukan agar dapat dilakukan konsolidasi gitu. Nah, ini fungsinya untuk lebih efisien dan efektif untuk Bapak Ibu. Tentu kalau misalkan harga atau jumlah barang yang kita belikan lebih banyak kuantitasnya akan dapat harga yang lebih murah sesuai dengan prinsip pengadaan. Itu ya Bapak Ibu ya. Perbedaan konsolidasi paket di level KPA sama di level PA gitu. Nah, selanjutnya memanfaatkan fitur Moner dan cetak paket RUP. Nah, fitur Moner ini sebenarnya ada 3 Bapak Ibu. Ada fitur OLAP, ada fitur Moner, sama fitur satu lagi statistik. Ya, statistik. Nanti akan saya coba demokan nantinya pas di aplikasi Sirup. Nah, fungsi Moner ini dapat membantu memvisualisasikan data yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan instansi masing-masing. Contohnya, kan sekarang sedang digencarkan untuk produk dalam negeri ya, penggunaan produk dalam negeri atau P3DN atau juga UMKM. Nah, di situ di Sirup kita bisa melihat tagging paket-paket yang memang sudah menggunakan P3DN ataupun UMKM. Kita bisa lihat persentase penggunanya berapa. Karena kan sesuai Perpres, kita harus mengalokasikan minimal 40% dari belanja anggaran untuk PDN ya, Bapak Ibu ya. Gitu. Jadi ini juga membantu proses apabila inspektorat ataupun BPKP gitu ya meminta nilai BPKP meminta nilai dari P3DN ataupun UMK. Nah, itu bisa menggunakan fitur Moner. Sedangkan untuk cetak paket RUP ini bisa dibilang untuk laporan ya, laporan internal Bapak Ibu. Apabila semua paket yang diadakan itu sudah diumumkan. Jadi agar bisa mempermudah koordinasi. Misalkan, oh iya, ini PPK-nya sudah memfinalkan. Terus dari KPA Satker A sudah mengumumkan. Nah, selanjutnya nanti KPA mungkin bisa mengkoordinasikan ke PPK agar dapat melanjutkan prosesnya baik di SPC ataupun di katalog gitu. Intinya untuk membuat lampiran laporan agar menunjukkan bahwa paket-paket RUP tersebut sudah diumumkan di aplikasi Sirup gitu. Nah, ini nanti saya jelaskan lagi untuk KPA, saya langsung ke PPK. Nah, ke PPK Bapak Ibu. Nah, ini poin nomor 1, kita akan masuk ke peran PPK dalam aplikasi Sirup. Nah, di Sirup menggunakan akun PPK berbeda dengan admin PPE, PA ataupun KPA, mereka langsung login ke sirup.lkpp.go.id. Sedangkan untuk PPK login menggunakan LPSE masing-masing gitu. Jadi kalau misalkan saya PPK LKPP, saya loginnya ke SPSE LKPP gitu ya. Baru nanti login menggunakan akun PPK, terus pilih aplikasi procurement lainnya, lalu pilih Sirup. Nanti akan langsung otomatis login. Intinya sudah ada proses integrasi di PPK antara sistem SPSE dengan Sirup, Bapak Ibu. Selanjutnya, ini yang pertama, PPK dapat melakukan update data PPK. Nah, kenapa harus diupdate, Bapak Ibu? Intinya, setiap ada perubahan akun PPK, gitu ya, itu bisa dilakukan update data sesuai dengan SK. Nah, itu biasanya dipilih nanti di formulir paketnya. Di formulir datanya itu harus diupdate. Misalkan nama PPK-nya siapa, terus NIP-nya, pangkat, golongan, alamat, nomor HP, pokoknya informasi pribadi PPK tersebut harus diupdate ketika ada pergantian PPK yang baru ke yang lama. Itu harus diupdate. Dan sistem biasanya akan mewarning atau langsung menampilkan formulir tersebut apabila PPK baru saja bergabung atau belum diverifikasi.
Nah, fitur update PPK ini baru bisa tampil apabila situasinya kedua. Ada dua. Yang pertama apabila PPK-nya baru akan bergabung ke satker tempat dia ditugaskan, atau dia baru pindah gitu. Baru pindah. Jadi ada PPK yang baru dibuat di SPSE, ketika dia mau login daftar ke ke akun PPK-nya, itu harus disamakan. Yang penting harus ada dua. Yang pertama asal style PD-nya, dan kedua asal satkernya. Itu harus sama dengan eh, data di KPA. Contohnya, misalnya saya PPK baru nih di LKPP. Kemudian saya mau mendaftarkan atau melakukan update data PPK-nya. Sebelumnya saya mungkin dari Kemenkeu, terus pindah ke LKPP, terus ditugaskan. Nah, itu harus diupdate dulu ke LPD-nya, dari Kemenkeu pindah ke LKPP, terus untuk satkernya dipilih lagi. Satker yang sebelumnya dipilih nanti ke satker yang sekarang, yaitu Direktorat Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pengadaan. Itu langsung otomatis kesimpan ya Bapak Ibu apabila sudah diisi. Nah, setelah PPK melakukan update data, kemudian tinggal menunggu verifikasi yang dilakukan oleh akun KPA. Gitu. Ya, tapi ini hanya berlaku satu kali saat login saja, gitu ya Bapak Ibu ya. Yang kedua, pendelegasian PKKR kepada admin RUP. Nah, jadi yang tadi saya sudah bilang, admin RUP atau operator itu kan tugasnya hanya membantu PPK saja dalam proses melengkapi paket, gitu ya. Nah, ketika melengkapi tersebut, PPK harus mendelegasikan PKKR, program kegiatan klasifikasi rinci output, ke operatornya. Kemudian nanti setelah diterima barulah admin RUP dapat mengeksekusi melengkapi paket-paket tersebut. Terus yang ketiga, PPK dapat menyusun RUP di aplikasi RUP. Menyusun RUP artinya melakukan identifikasi apakah paket tersebut penyedia atau swakelola atau penyedia dalam swakelola. Nah, PPK harus tahu, terutama juga admin RUP selaku pembantu ya. Nah, selanjutnya setelah PPK melakukan identifikasi, kemudian PPK melengkapi paket-paket tersebut, paket penyedia, swakelola ataupun penyedia dalam swakelola. Dan bisa juga membuat konsolidasi paket untuk diajukan ke KPA. Itu ya Bapak Ibu ya. Nomor 4, setelah paket RUP dilengkapi maksudnya sudah melewati proses nomor 3 gitu ya. Itu bisa langsung melakukan finalisasi draft. Artinya paket yang sudah lengkap mau difinalkan atau mau diselesaikan gitu ya. Yang kelima, nah ini kondisinya apabila paket sudah diumumkan. Misalkan ada paket A, sudah dilengkapi, kemudian difinalkan oleh PPK. Kemudian sudah disetujui sama KPA untuk diumumkan. Tayang dong kode RUP-nya. Nah, tapi ternyata pas udah tayang, ada perubahan bulan pelaksanaannya. Misalnya bergeser ke 1 bulan berikutnya. Misalkan pelaksanaannya bulan Mei. Ternyata ada perubahan diganti ke bulan Juni. Nah, berarti PPK dapat melakukan inisiasi revisi untuk merevisi paket tersebut. Nanti tinggal disetujui oleh akun KPA apakah RUP tersebut sudah benar atau tidak. Nah, ketika sudah disetujui oleh KPA, maka paket RUP tadi akan langsung terumumkan dengan kode RUP yang baru, bukan yang lama lagi. Itu ya, Bapak Ibu ya. Terus yang terakhir, kita akan coba untuk lanjut ke admin RUP ya, atau operator. Nah, admin RUP atau operator dalam aplikasi RUP, dia hanya 2 ya, karena kan tugasnya dia hanya membantu melengkapi paket Bapak Ibu. Jadi nanti kita akan coba lihat ya untuk admin RUP atau operator itu hanya 2 karena kan sifatnya dia hanya diperbantukan. Jadi fasilitas atau fitur yang didapat itu hanya sedikit gitu ya Bapak Ibu. Nah, selanjutnya ini hanya 2 nih Bapak Ibu untuk akun admin RUP atau operator. Pertama, melakukan identifikasi pemaketan, apakah dia merupakan paket penyedia atau swakelola. Yang kedua, setelah diidentifikasi, kemudian dia dapat melakukan paket penyedia, swakelola atau penyedia dalam swakelola. Jadi dilengkapi paket tersebut.
Mungkin lebih jelasnya akan saya jelaskan lewat ini ya, alur bisnis. Nah, seperti ini Bapak Ibu, atau skema dalam mengumumkan RUP. Jadi, kita fokus ke nomor 1 dulu Bapak Ibu. Di sini KPA melakukan unggah file RKA. Kemudian apa ya? Nomor 2, KPA melakukan pendelegasian program ke masing-masing PPK gitu ya. Nah, setelah itu, setelah didelegasikan ya, nomor 3 ya Bapak Ibu. Setelah KPA mendelegasikan, PPK dapat langsung mengeksekusi dengan melakukan identifikasi, konsolidasi, ataupun melengkapi draft paket gitu. Atau plan yang kedua, PPK juga bisa langsung meneruskan hasil delegasi yang didapat ke admin RUP. Kemudian admin RUP dapat melakukan identifikasi dan melengkapi draft paket. Nah, draft paket yang sudah dilengkapi oleh admin RUP itu tidak bisa difinalkan Bapak Ibu. Karena admin RUP atau operator kan hanya tugasnya membantu melengkapi paket. Setelah paket dilengkapkan, yang berhak melakukan finalisasi itu adalah akun PPK. Jadi tetap yang berhak memfinalkan PPK. Admin RUP tidak punya privilege ke arah tersebut gitu ya, Bapak Ibu. Kemudian setelah PPK melengkapi hal tersebut, paket tersebut dilengkapi, kemudian difinalkan, kemudian paket tersebut akan langsung ke nomor 6. KPA dapat mengumumkan paket RUP apabila paket tersebut memang sudah sesuai. Nah, tapi ada juga kalau ternyata tidak final draft paket tersebut ditolak ya. Nah, itu bisa juga dilakukan oleh akun KPA atau juga direvisi paketnya. Kemudian balik lagi ke nomor 5, PPK merevisi paket tersebut, baru KPA diumumkan sesuai dengan yang sudah ditetapkan. Nah, selanjutnya kita lanjut ke poin nomor 7, 8, dan 9, Bapak Ibu. Di poin nomor 7, ini hanya bisa dilakukan oleh akun PA, di mana PA berhak melakukan konsolidasi lintas satker. Jadi beberapa paket yang sudah diumumkan, dibuat, kemudian digabungkan jadi satu oleh akun PA. Kemudian dapat diumumkan. Itu ya Bapak Ibu ya. Nah, kurang lebih seperti itu proses bisnis yang ada di aplikasi RUP. Semoga dapat menggambarkan dan membantu Bapak Ibu juga. Nah, saya sedikit mungkin lebih teknis lagi. Ini yang paling sering ditanyakan di kami Bapak Ibu terkait revisi anggaran ya. Ada 3 hal. Yang pertama ada pemotongan atau pengurangan anggaran, ada penambahan anggaran, dan pergeseran. Saya akan coba bahas satu persatu. Untuk pengurangan, analoginya dilakukan dari level terbawah dulu, artinya dari PPK dulu. PPK melakukan revisi paket yang paket tersebut pagunya dikurangkan. Contohnya, analoginya misalkan ada 10 paket yang sudah diumumkan oleh PPK. Ternyata dari 10 paket tersebut, ada 5 yang mengalami pengurangan pagu. Nah, itu harus direvisi dulu oleh akun PPK. Sebelum nanti KPA yang mengubah pagu tersebut sesuai dengan POK yang terbaru. Gitu. Jadi PPK dulu ngerevisi 5 paket yang mengalami perubahan, pagunya disesuaikan misalkan dari 200 jadi 100 gitu ya. Nanti kan bakal berkurang. Nanti setelah 5 paket itu direvisi dan diumumkan kembali, barulah KPA menyesuaikan pagu paket atau pagu di level terbawah dari komponen, dari rinci output, dari klasifikasi rinci output, kegiatan, sampai ke level yang paling atas yaitu program. Nah, itu harus ada kesesuaian Bapak Ibu. Artinya tidak boleh ada kekeliruan atau perbedaan data antara data faktual yang sudah diinputkan di sirup dengan file RKA atau revisi POK yang terbaru, gitu ya. Terus kalau nomor 2, kalau penambahan anggaran, ini sebaliknya. Kalau tadi kan kalau pengurangan itu dari level PPK. Kalau penambahan itu dari level KPA dulu. Jadi KPA pertama dinaikin dulu pagunya dari level program, misalnya programnya tadi 1,5T gitu ya. Terus ada penambahan jadi 1,8T. Nah, kemudian direvisi pagunya dari level program, terus ke bawahnya lagi ke level kegiatan, mana kegiatan yang mengalami
penambahan pagu, terus ke KRO, RO, sampai ke level komponen. Nah, setelah KPA memperbesar dompet paket pagunya tersebut, barulah PPK melakukan revisi paket yang menambah atau mengalami penambahan pagu tersebut. Nah, kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Untuk nomor 3 yang terakhir, ini penggabungan keduanya. Artinya pertama dikurangin dulu pagu tersebut. Biasanya ini kalau ada perpindahan ya atau pergeseran antar RO. Pertama dari level 1 dulu di nomor 1, artinya dikurangin dulu paket-paket tersebut. Mana paket yang dihilangkan, mana paket yang dikurangkan pagunya. Kemudian pagu tersebut diakumulasi kemudian dipindahkan ke RO yang lain, RO yang sesuai dengan hasil revisi POK yang terakhir. Begitu Bapak Ibu. Nah, itu mungkin pengantar singkat terkait materi teknis aplikasi sirup Bapak Ibu. Selanjutnya mungkin saya mau ngasih informasi juga, selain di luar dari BIMTEK ini, Bapak Ibu dapat juga berkunjung ke website kami, ke sirup.lkpp.go.id. Nanti akan ada menu panduan di situ. Nanti ada user guide berdasarkan tipe akun tersebut. Jadi ada akun admin PPE, ada user guide untuk KPA, PPK, admin RUP, semua lengkap di situ, di menu panduan. Atau kalau Bapak Ibu ingin yang lebih visual, bisa juga menonton video kami di kanal YouTube Direktorat Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pengadaan. Itu mungkin cukup sekian dari saya. Bila ada pertanyaan, saya kembalikan lagi ke Mas Maulana. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih, Mas Enggar. Ya, sebelum saya buka sesi tanya jawab, Bapak Ibu, Mas Enggar, kalau boleh di-share untuk materi yang tadi disampaikan Mas Enggar, boleh disampaikan ke saya dulu via WhatsApp, boleh Mas? Nanti agar kami upload di link drive. Untuk selanjutnya kami sampaikan ke rekan-rekan peserta. Baik, tadi sepertinya sudah ada yang raise hand atas nama Pak Fajar Setio ya. Selamat siang Pak Fajar. Siang, Mas Maulana. Ya, boleh Ya. langsung sampaikan pertanyaannya, Mas Fajar, Pak Fajar. Iya, tadi saya sebenarnya mau nanya, kan kalau tidak salah tadi kan dalam penjelasannya kan ada perbedaan login ya antara KPK dengan PPK ya. Nah, ternyata kalau setelah saya dapetin slide-nya sih udah kejawab kan, kalau misalnya dari KPA sendiri dia loginnya ke sirup LKPP ya. Langsung, terus kalau di PPK sendiri dia juga kalau dia beda ke login ke LPC-nya dulu ya. Terus nanti ada penggunaan dan kemudian saya lihat di materinya juga screen ituannya juga sudah ini sih informasinya sudah tergambarkan sih kalau saya. Karena tadi saya nanyanya itu karena tadi saya pikir kan di dalam peran PA sendiri kan melakukan verifikasi ya. Ya, Pak. Nah, jadinya siapa nih yang buat akunnya si PPK nih gitu kan. Nah, kalau misalnya tadi dijelaskan kan itu kan perpindahan ya. Kalau misalnya saya saya adalah ditunjuk PPK baru itu dari gimana Mas proses bisnisnya? Mungkin saya terlewat. Proses bisnisnya misalnya saya ditunjuk sama BSSN menjadi PPK baru gitu. Jadi ini pertama kalinya gitu kan. Artinya kan kemudian bagaimana saya mendapatkan akun PPK sehingga bisa masuk ke dalam sirup ini. Mungkin itu sedikit dari saya. Terima kasih Mas Enggar, Mas Maulana. Mungkin bisa dibantu jawab Mas Enggar. Siap, terima kasih Mas Fajar untuk pertanyaannya. Jadi untuk akun PPK itu bisa mengajukan langsung ke LPSE masing-masing Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalkan ditunjuk sudah ada SK-nya gitu ya dari KPA, sudah ada SK-nya bahwa Bapak Ibu sebagai PPK di Satker masing-masing. Nah, selanjutnya bisa menghubungi bagian LPSE atau SPSE masing-masing tim IT-nya gitu ya. Tim IT nanti biasanya ada verifikator dulu
melampirkan SK terkait yang ditugaskan. Nah, sebagai bukti juga nanti akan dibuatkan akun tersebut, akun PPK-nya tersebut dibuatkan, barulah bisa login dari akun PPK yang bisa diakses dari link SPSE masing-masing. Begitu Pak Fajar untuk pertanyaannya. Boleh langsung tanya jawab aja, Pak Maulana? Izin? Ya, silahkan Pak, boleh. Oh iya. Oh berarti yang membuat akun itu adalah tim dari SPSE instansi pemerintah ya, bukan Betul, dari LKPP-nya ya? bukan. Oke. Kita hanya menyediakan sistem saja, sistem sebagai kanal informasi termasuk mengumumkan RUP gitu ya Bapak Ibu. Tapi Ya. untuk yang mengendalikan penuh, tadi yang saya bilang ada super admin, admin PPE, terus ada PA, KPA, PPK dan seterusnya, itu dikembalikan ke instansi masing-masing yang mengelola gitu Bapak Ibu. Oke. Ya, tapi tadi saya mungkin agak terlewat ya. Jadi kalau misalnya saya pindah misalnya ke instansi lain gitu kan, terus namun dari instansi lain juga apa namanya menunjuk saya sebagai PPK, itu berarti perpindahannya itu tidak masih yang menangani itu apa tim SPSE-nya instansi yang baru saya kan ya, bukan dari LKPP-nya kan? Karena LKPP tadi hanya menyediakan sistem informasi ya. Betul, Betul? betul, betul Pak Oke. Fajar. Jadi ini tinggal komunikasi dan ini aja ya koordinasi jatuhnya. Apabila ada perpindahan atau mutasi PPK ya, yang paling penting nanti di sirupnya itu harus diupdate lagi datanya, harus sesuai dengan asal KLPD dan asal satker KPA terbaru di tempat baru. Gitu. Misalnya dari BSSN terus pindah ke LKPP gitu ya, terus kemudian formulir datanya terus diupdate dari akun PPK-nya sesuai dengan yang ditugaskan di dalam SK. Gitu. Formulirnya itu sama seperti ini ya, berisikan data informasi pribadi, ada nama, NIP, terus jabatan, golongan, nomor HP, alamat gitu ya. Sama nanti di bawahnya baru ada asal satker dan asal asal KLPD dan asal satker gitu. Itu yang harus penting, harus sama. Karena kalau nanti beda, tidak akan bisa dilakukan verifikasi oleh KPA untuk dapat didelegasikan gitu Pak Fajar. Siap, dari saya itu dulu Mas Enggar, mungkin rekan lain ingin bertanya. Siap. Baik, terima kasih Pak Fajar. Untuk selanjutnya yang sudah raise hand ada Pak Rahmat Erwanto. Silakan Bapak, boleh disampaikan. Ya, terima kasih Pak Maulana dan Pak Enggar. Di sini ada beberapa pertanyaan ya, mungkin apa saya kelihatan banget, tapi tadi sih perasaan sih belum dijelaskan ya. Mungkin kalau emang itu mungkin dijelaskan lagi. Yang pertama tadi kan sudah dijelaskan bahwa suara saya terdengar jelas Pak? Ya, jelas Bapak. Jelas Pak. Oke. Yang pertama adalah tadi LKPP hanya menyediakan aplikasi sirupnya. Nah, yang ingin saya tanyakan, peran LKPP aplikasi sirup itu apa? Maksudnya kan tadi ada admin PPE, nah si dalam hal ini LKPP itu di mana sih gitu, perannya di mana? Oke, itu yang pertama. Pertanyaan pertama. Kemudian yang kedua, untuk aplikasi sirup itu diinstalnya itu di KLPD atau IPPD atau di LKPP. Nah, kalau memang di LKPP berarti servernya di LKPP atau di LPP apa? Kalau misalkan diinstal di PPD-nya KLPD atau IPPD ya, kalau sekarang istilahnya di IPPD-nya, apakah memang servernya harus di LKPP atau bisa di dari KLPD tersebut gitu. Nah, itu yang kedua tentang servernya dan fungsinya. Kemudian yang ketiga ada teknis juga sini ya. Tadi kan ada admin PPE. Nah, memang untuk admin PPE itu tadi kalau saya tidak salah tangkap satu setiap instansi ya Mas ya, benar ya? Oke, nah, Betul, Pak. Nah, untuk admin PPE ini biasanya siapa sih pejabat yang ditunjuk sebagai admin PPE? Apakah ada dari LKPP ngatur kepala apa atau kasubag apa atau kasubdit apa, atau memang tidak ada aturan, misalnya bebas dari KLPD atau IPPD menunjuk sendiri admin PPE-nya
atau memang ada aturannya. Nah, itu yang ketiga. Nah, kemudian banyaknya satu lagi nggak apa Mas ya. Nah, yang keempat, kan kalau di kami di BSSN kebetulan PA-nya hanya satu nih Mas ya. PA-nya hanya satu, KPA satu. Nah, memang kalau di KL lain atau di Pemda itu memungkinkan nggak sih sebenarnya ada PA, atau kalau KPA mungkin bisa lebih dari satu ya. PA lebih dari satu itu bisa terjadi apa nggak sih? Karena kami nggak punya pengalaman PA lebih dari satu ya. Misalnya di BSSN hanya ada satu PA. Nah, kalau PA lebih dari satu, apakah admin PPE-nya itu ya itu tadi si admin PPE terus buat beberapa akun PA, atau satu admin PPE itu menghandle satu PA, atau bagaimana mungkin pengaturannya ya, karena saya belum tahu kalau misalkan lebih dari satu PA dan prosesnya bagaimana. Itu mungkin sementara itu dulu Mas. Sudah ada beberapa tuh ya, mudah-mudahan sih bisa terjawab mungkin. Oke, terima kasih. Siap, terima kasih Pak Rahmat untuk pertanyaannya. Ini rombongan. Saya coba izin jawab ya Pak ya. Pertama, terkait peran LKPP. Kalau di kami kan berdasarkan Perpres nomor 12 tahun 2021, terus Perlem LKPP, kita coba untuk mengimplementasikan regulasi-regulasi tersebut gitu ya, yang mengatur terkait aturan pengadaan barang dan jasa, khususnya pemerintah, kemudian diimplementasikan dalam sistem. Nah, peran LKPP itu agar dapat mengakomodir proses pengadaan barang jasa yang dilaksanakan oleh tiap-tiap instansi di seluruh Indonesia, baik kementerian, lembaga, ataupun pemerintah daerah. Nah, kalau kaitannya tadi peran LKPP di sirup, ya. Nah, sebenarnya ini ada kaitannya tentang sistem pengadaan berbasis elektronik, gitu. Nah, kita tuh sudah mengacu ke Impres Instruksi Presiden yang mengacu bahwa kita wajib melakukan koordinasi dan integrasi data beberapa akun gitu ya, beberapa sistem pengadaan agar dapat terkoneksi dengan baik. Nah, perannya di situ Bapak Ibu. Jadi kita sebagai bisa dibilang regulator sekaligus juga pembuat implementasi dari regulator tersebut. Nah, kalau tadi ditanyanya terkait apakah perlu diinstal aplikasi tersebut, nah dulu kalau kita bicara dulu pernah dibuat sistemnya itu terdistribusi, artinya setiap daerah itu punya server masing-masing gitu ya. Itu kalau nggak salah 2016 2018 itu khususnya memang dikhususkan untuk pemerintah daerah gitu ya. Tapi sekarang karena anggarannya sudah bertambah ya Bapak Ibu, dan sudah terintegrasi juga sistemnya, jadi semua terpusat di LKPP. Jadi tidak perlu ada lagi install aplikasi sirup lokal gitu ya. Tapi sudah terintegrasi, semua bisa diakses di LKPP, dan untuk lokasi servernya itu di LKPP gitu. Jadi kalau Bapak Ibu mungkin ya yang sudah akrab dengan aplikasi sirup, biasanya kalau di akhir tahun atau di awal tahun itu ada fenomena high traffic gitu. Uppsala, Uppsabar 503. Nah, itu memang pengaruh server yang ada di aplikasi sirup gitu. Jadi kurang lebih itu Pak untuk peranan LKPP sebagai wadah informasi juga, dan ini juga sebagai ini ya, sebagai bentuk pelayanan publik juga, karena kan rata-rata masih banyak yang mengira kalau aplikasi sirup itu hanya untuk KLPD saja. Tapi ternyata itu juga bisa bermanfaat untuk teman-teman penyedia dan masyarakat umum apabila mereka mau mengikuti sebagai pelaku usaha di wilayah masing-masing gitu. Tinggal mencari nama kedinasan atau nama instansinya, kemudian tinggal dilihat paket pengadaan yang diadakan di tahun tersebut. Itu semua transparan, akuntabel, dan bisa dipertanggungjawabkan. Nah gitu Pak untuk peranannya. Terus untuk admin PPE ini kalau secara regulasi saya kurang tahu ya Pak ya. Tapi kalau berdasarkan beberapa instansi yang sering konsul ke saya gitu ya, terkait IT teknis sirup, biasanya dipimpin oleh Kasubag LPSI-nya. Gitu. Jadi admin PPE ini dikelola oleh tim IT di LPSE. Jadi memang apa ya namanya?
Karena sifatnya ini by system, artinya perlu ada satu tim yang mengelola akun-akun tersebut, terutama yang berkaitan tentang sistem. Sepengalaman saya di Pemda ataupun di kementerian lain, itu ada di Kasubag LPSE-nya yang menjadi admin PPE. Jadi kalau misalkan ada pembuatan akun, revisi akun, rupa password gitu ya, ataupun upload RKA dan semacamnya, itu biasanya berkoordinasi dengan LPSE. Termasuk apabila sehari-hari misalkan login di LPSE nggak bisa, gitu ya, kita pasti bakal berkoordinasi ke tim helpdesk atau tim teknis di LPSE masing-masing gitu. Nah, terus yang terakhir untuk pertanyaan terkait PA lebih dari satu, kalau di kami kan PA itu selevel menteri apa ya? Analoginya nggak mungkin ada satu instansi ada 2 menteri gitu ya Pak ya. Jadi sesuai dengan Perlem LKP nomor 11 memang diperuntukkan PA-nya itu hanya satu di setiap instansi, sama seperti admin PPE gitu. Jadi kalau misalkan proses pembuatannya itu tetap dibuat oleh admin PPE gitu. Cuman kan biasanya kalau di lapangan PA biasanya menugaskan staf lagi ya untuk melakukan proses inputnya gitu. Baik lewat KPA ataupun lewat PPK gitu untuk dapat dilakukan proses penginputan ataupun pendelegasian paket-paket RUP-nya. Seperti itu Pak Rahmat untuk jawabannya. Kalau langsung saya tanggapi Mas ya, nggak apa-apa ya. Tadi Silakan Pak. untuk di kementerian, kalau untuk di pemerintah daerah PA-nya berarti kalau di pusat menteri ya. Kalau di pemerintah daerah berarti PA-nya itu bupati, wali kota atau gubernur berarti gitu ya? Bupati Pak, lebih tepatnya. Ya bupati. Kalau Pemprov itu berarti gubernur berarti gitu kan? Benar, betul. Seperti itu. Oke, berarti PA itu yang paling tertingginya satu berarti ya setiap iya, pimpinan instansi tersebut. Baru KPA-nya yang macam-macam gitu Mas ya? Iya, KPA setingkat eselon 2. Eselon 1, eselon 2. Nah, gitu Pak. Tapi kalau di kementerian KPA juga bisa lebih dari satu Mas? Iya, boleh lebih dari satu. Tapi PA satu ya, intinya PA-nya yang satu ya berarti ya? PA yang satu, betul. Oke. Kalau untuk PPK bisa lebih dari satu. Oh ya, kalau PPK itu sudah udah biasa lah dulu walaupun kami satu sekarang kalau lebih dari satu PPK-nya kan. Kalau KPA kebetulan di kami juga KPA-nya satu sih Mas. Nah kalau di tempat lain kan jadi kan kita nggak tahu nih kalau di luaran tuh seperti apa gitu, makanya saya tanya kali aja ya menurut gue kan ternyata kan kalau PA itu hanya yang tertinggi gitu kan, mungkin anggaran gitu. Ada 2 menteri gitu kan. Oke. Terima kasih. Kalau KPA ada analoginya kayak di sini direktur ya Pak ya. Direktur itu pasti punya akun KPA. Nanti ntar ada PPK di bawahnya, baru ntar ada admin RUP yang biasanya ditugaskan sesuai dengan SK dari pimpinan. Seperti itu Pak Rahmat. Satu lagi Mas, jadi keingetan tadi Mas, tadi kalau nggak salah di awal juga disampaikan biasanya KPA atau KPA lah ya, KPA atau PPK itu kan per tahun ya. Tapi sebetulnya secara aplikasi sendiri itu memang boleh nggak sih tanpa perlu dirubah diupdate, mereka bisa lebih dari 1 tahun si KPA atau PPK-nya itu, apa harus diupdate tiap tahun ketika ada pengangkatan pejabat baru atau memang surat keputusan dari kementerian atau pemerintah daerah terkait itu bisa dia lebih dari 1 tahun gitu? Ya, kita kembalikan ke instansi masing-masing Pak. Kalau misalkan ternyata SK-nya diperpanjang gitu ya, lebih dari 1 tahun, gitu, berarti tidak perlu diubah di sistemnya oleh admin PPE. Tapi apabila bahkan ada juga PPK yang hanya sifatnya pengganti gitu ya, itu paling nggak sampai 1 tahun udah harus diganti lagi gitu. Nah itu memang harus diupdate secara berkala. Jadi kalau misalkan PPKA sudah tidak aktif atau SK-nya sudah selesai, nah itu harus diupdate, artinya dinonaktifkan kembali PPK-nya, di unverifikasi sesuai dengan SK terbarunya ditugaskan ke OPD yang mana gitu. Berarti tergantung situasi di lapangan berarti Mas ya. Jadi tidak harus diupdate tiap tahun kalau memang pejabatnya tidak berubah berarti gitu ya. Betul Pak, seperti itu.
Sementara cukup dari saya, Mas. Baik. Siap. Terima kasih. Selanjutnya ada yang sudah reaction juga, Mas Enggar. Silahkan Bapak SM Hamonangan, Bapak silahkan disampaikan pertanyaannya, Pak. Siap, terima kasih Mas Maulana. Selamat siang Mas Enggar. Izin nanya Siang, beberapa Pak. pertanyaan ya Mas ya. Siap, silahkan. Mungkin nanti sama kayak tadi senior-senior saya, nanti nanyanya bolak-balik nggak apa-apa ya Mas ya. Nggak apa-apa, Pak. Siap, Ya. spesial buat BSSN. Makasih Mas. Kalau tadi yang nanya Mas, kalau berarti untuk LPSE di instansi kan dikelola oleh tim LPSE instansi tersebut. Yang ingin saya pertanyakan pertama, berarti akun yang mereka gunakan itu admin PPE ya Mas ya? Admin agensi, Pak. Oh, berarti ada satu admin lagi ya di luar itu ya Mas ya? Iya, admin PPE kan sifatnya super admin, tapi cuma berlaku di aplikasi RUP saja. Oke. Gitu. Tapi untuk pembuatan akun PPK di SPSE, nah itu ada akun admin agensinya yang ngebuat akun PPK tersebut. Begitu. Sebutannya admin apa Mas? Agensi ya? Agensi. Benar ya, Mas Maulana ya? Iya, betul Mas Enggar. Nah, atau... Baik, makasih Mas. Berarti yang lanjut lagi Mas, berarti nanti yang generate akun agensi ini sama akun PPE itu siapa ya Mas ya? Apakah LPSE atau admin agensi tadi bisa generate akun untuk dirinya sendiri gitu? Generate ini maksudnya apa, Pak? Bikin akun sendiri gitu maksudnya? Oh, bisa. Akun admin agensi itu bisa ngebuat akun sendiri untuk PPK tapi ya. Karena kan khusus untuk PPK itu dia memang sudah terintegrasi. Artinya tempat loginnya itu berbeda dengan KPA ataupun dari admin PPE yang langsung ke sirup gitu ya. Sedangkan kalau PPK kan dia langsung dari LPS masing-masing. Nah, itu yang ngebuat akun memang admin agensi. Tapi kalau yang ngebuat akun KPA, admin RUP, nah itu baru admin PPE. Begitu, Pak. Jadi harus ada perbedaan nih. Ada perbedaan khusus. Karena kan di SPS sendiri itu bukan cuma hanya ada sirup aja, tapi ada langsung terhubung ke SPSE, langsung terhubung ke e-katalog gitu ya, atau juga sikap. Jadi ada banyak layanan di SPSE, makanya perlu ada pembagian tupoksi di mana untuk admin PPE di sirup itu hanya bisa membuat akun KPA dan admin RUP saja gitu. PA, KPA, dan admin RUP. Tapi kalau pembuatan akun PPK itu dilakukan di LPSE masing-masing, yang ngebuat itu adalah akun admin agensinya, gitu. Kalau saya mau bikin akun sebagai admin PPE-nya sendiri, Mas, sama akun agensinya tadi, itu gimana prosesnya, Mas? Oke. Sebenarnya kalau setiap instansi yang baru gitu ya, itu pasti mereka mengajukan surat permohonan pembuatan akun admin PPE ke LKPP. Jadi admin PPE itu yang ngebuat itu dari LKPP, dari direktorat kami. Biasanya kemarin kalau misalkan ada merger, contohnya Kemenparekraf gitu ya, itu kan dulu Kemenpar sama Bekraf. Terus ada penggabungan jadi baru nomenklaturnya. Nah itu mereka bersurat lagi ke kami untuk ada pembuatan akun admin PPE untuk Kemenparekraf gitu ya. Baru ntar admin PPE-nya itu biasanya dikelola oleh Kasubag LPSE mereka. Nanti kita kirimkan username dan password-nya ke surat yang dikirimkan gitu ya. Nah nanti selanjutnya ketika username itu sudah dikirimkan, barulah bisa diakses oleh instansi tersebut, mulai buat akun KPA, buat satkernya, buat admin RUP dan seterusnya, gitu Pak. Siap-siap. Berarti request ke LKPP ya Mas ya? Itu request ke LKPP. Tapi ini hanya berlaku untuk OPD atau instansi baru ya, instansi baru. Gitu. Biasanya pasti kalau admin PPE kan dia bergilir, pasti akan diberikan warisan gitu. Warisan artinya akun admin PPE ke penerus selanjutnya. Oh, berarti ya paham Mas. Berarti akunnya berarti nggak ada sistem revoke akun ya, tapi adanya nggak ada. Akunnya terus berjalan seperti biasa tinggal akunnya berjalan seperti biasa, betul. Baik. Kalau tadi admin agensi Mas, yang bikin akunnya siapa ya Mas ya? Request ke LKPP juga? Betul. Itu ke direktoratnya Mas Maulana. Mungkin Mas Maulana mau jelasin?
Izin menambahkan, Bapak, kalau untuk Siapa? ya, baik, kalau untuk admin agensi itu sebenarnya dikelola oleh masing-masing instansi atau masing-masing LPSE. Jadi admin agensi itu akunnya silakan permohonannya ke masing-masing instansi, ke LPSE-nya, Pak. Jadi nanti akan dibuatkan oleh admin PPE tersebut untuk dibuatkan admin agensi. Jadi nanti untuk Bapak Ibu Pokja, PPK, untuk pembuatan akunnya bisa langsung mengajukan ke instansi tersebut, dibuatkan oleh admin agensi. Khusus untuk admin PPE baru membuatkan permohonan ke kami ke LKPP. Tapi kalau untuk selain admin PPE, itu pengajuannya dikembalikan lagi ke masing-masing instansinya, Pak. Oh, berarti tim LPC-nya tadi bisa bikin akun sendiri gitu ya, Mas ya? Ya, betul. Karena yang mengelola akun selain admin PPE ya, itu dikelola oleh LPSE. Baik, Mas. Terima kasih. Ya, sama-sama, Pak. Mas Enggar masih boleh dapat jatah nanya kan, Mas? Boleh silakan Pak. Boleh silakan. Berarti tadi Mas kalau untuk admin PP itu kan admin lokal ya Mas ya? Maksudnya super admin di instansi masing-masing ya Mas ya? Betul. Nah, apakah admin PPE ini mendapatkan hak akses PA, KPA, PPE atau memang akun mereka tidak bisa mengakses fiturnya PA ataupun KPA gitu Mas? Oke. Kalau memang peruntukannya untuk mengupdate atau mengelola beberapa satker ataupun pengguna ya, itu diperbolehkan Pak. Nanti ada menu kelola data. Di situ bisa mengelola satker ataupun mengelola pengguna. Nah, mengelola satkernya ini dalam artian apabila ada SK nomenklatur terbaru, ada perubahan nama satker tersebut. Nah, itu boleh dilakukan pengubahan namanya oleh akun admin PPE. Begitu juga apabila ada pergantian akun KPA. Misalnya KPA di Satker A berubah tuh namanya. Misalkan namanya Bapak siapa, kemudian dilampirkan SK terbarunya siapa, KPA penggantinya, nanti baru admin PPE mengupdate data tersebut. Begitu. Jadi setiap ada perubahan baik nama satker ataupun nama pengguna itu bisa dilakukan oleh admin PPE. Begitu, Pak. Tapi kalau secara aplikasi Mas, secara fitur di aplikasinya, admin PPE bisa akses fiturnya PA sama KPA berarti ya Mas ya? Bisa, betul. Bisa ya Mas Tapi ya? kalau untuk password dan semacamnya itu tidak bisa, Pak. Jadi hanya bisa mengubah tampilan data informasinya saja. Oh baik. Kalau dari aplikasi Mas, kan tadi kan kalau Mas Enggar jelasin, PA itu kan seharusnya satu kementerian itu satu. Betul. Tapi apakah aplikasi udah ngebatasin itu Mas? Jadi misalnya admin PPE-nya salah ataupun salah ngeklik lah gitu, terus kebentuk 2 akun PA. Itu dimungkinkan nggak Mas? Di sistem memungkinkan membuat akun PA baru, gitu ya Pak ya. Bahkan bisa juga ada akun PA atau KPA dekon TP gitu ya. Nah itu beda lagi nanti untuk proses proses pengadaannya. Jadi kalau secara sistem untuk akun PA itu masih bisa ibaratnya tidak tertutup ya, artinya tidak fix gitu, hanya satu PA saja, melainkan bisa lebih dari satu PA. Tapi kembali lagi setiap PA dibatasi hanya satu gitu. Jadi kalau misalkan sudah terbentuk 2 bisa dihapus atau dinonaktifkan salah satu akun PA tersebut. Baik Mas. Terima kasih Mas. Satu lagi Mas. Boleh. Tadi Mas Maulana itu nge-share bahan paparannya Mas, itu untuk pemerintah daerah. Sementara tadi kan Mas Enggar share-nya itu untuk kementerian dan lembaga. Apakah ada perbedaan proses bisnis antara KL sama Pemda Mas? Itu sih Mas terakhir Mas. Banyak Pak, banyak perbedaannya. Oh banyak. Banyak perbedaannya. Salah satunya mungkin ya, kalau di Pemda itu kan mereka sekarang terintegrasi ya. Dulu mereka tuh dari admin PPE-nya nge-upload RKAD, Rencana Kerja Anggaran Daerah. Dulu 2019 tuh masih zamannya Simda, itu masih menggunakan update atau upload data RKAD. Nah sekarang karena sudah terintegrasi dengan SIPD, Sistem Informasi Pemerintah Daerah, nah itu data anggarannya tinggal klik langsung running aja datanya semua. Jadi tidak perlu upload lagi. Gitu.
Terus dari susunan mata anggarannya juga berbeda. Kalau di kementerian lembaga itu kan ada 4 level ya. Program, kegiatan, klasifikasi range output. Nah, sedangkan kalau di Pemda dia lebih ringkas, hanya ada program, kegiatan, dan subkegiatan. Kita biasa singkatnya itu PKS gitu ya. Terus apalagi ya, di Pemda itu nggak ada KPA, adanya PA dan PPK gitu, pengguna anggaran dan PPK, dan juga ada admin RUP. Apalagi ya, kurang lebih itu aja sih Pak untuk perbedaannya. Kalau untuk proses bisnisnya tetap sama, dan apalagi ya, kayaknya itu aja sih untuk garis besarnya ya, perbedaan antara proses bisnis di aplikasi Sirup untuk kementerian lembaga dengan aplikasi Sirup khusus untuk pemerintah daerah. Makasih banyak Mas Enggar, makasih banyak Mas Maulan untuk kesempatannya. Terima kasih. Sama Pak. Siap. Mungkin satu pertanyaan lagi dibuka ya Mas Enggar ya. Siap, silakan. Tempat raise hand yang saya lihat itu Ibu Siti Mas Muah ya. Ibu Siti boleh disampaikan pertanyaannya? Atau mungkin sudah sempat dijawab pada saat rekan-rekan yang lain menanyakan? Selamat siang sebelumnya. Mohon izin Pak Enggar, tadi pertanyaan saya sama seperti Bang Monang terkait siapa yang mengenerate akun PPE. Tadi dijawabnya akun agensi ya kalau nggak salah ya, dari SPSE ya. Apa gimana Bu, mengenerate akun? PPE. Tadi kan sudah ya. Admin PPE di mana? Di LPS atau di Sirup? Di Sirup. Ini kan kita lagi bahas Sirup. Oke. Kalau di Sirup yang melakukan pembuatan akun admin PPE itu dari LKPP Bu. Oh, gitu. siap. Tapi kalau akun KPA, PPK, admin RUP itu bisa dari akun admin PPE di tiap instansi gitu. Jadi kalau misalkan KPA-nya ada perubahan, ada pergantian, ada misalnya lupa password gitu ya, atau mungkin permohonan pembuatan akun admin RUP atau akun operator. Nah, itu tidak langsung ke LKPP, tapi langsung koordinasi ke admin PPE-nya di instansi masing-masing gitu. Oke, nah, siap. Baru bisa berkoordinasi ke LKPP apabila perubahan reset password admin PPE. Biasanya kan admin PPE juga punya masa berlaku SK, dan setiap pergantian dari salah satu yang ditugaskan ke tugas yang lain, itu kan pasti pengen ada rubah password ya, biar lebih privasi. Nah, biasanya bersurat ke kami untuk dilakukan reset password yang baru. Gitu. Jadi seperti itu untuk proses koordinasinya. Kalau misalkan masih level KPA, PPK, ataupun admin RUP, itu bisa diselesaikan di admin PPE masing-masing. Tapi kalau misalkan di level admin PPE, misalnya ada perubahan personil atau data informasi di PPE, lupa password gitu ya, itu baru ke LKPP. Itu berlaku juga untuk di LPSE. Kalau admin PPE LPSE-nya lupa password, bisa juga koordinasi ke Direktorat SPSE-nya di LKPP. Oke. Begitu, Bu Siti. Siap, Pak. Kalau untuk yang pertanyaan selanjutnya, tadi kan dijelaskan ya, kalau peran KPA itu kan sebagai pengelola akun pengguna. Nah, ini maksudnya tadi kalau dijelaskan kan bisa ngubah password juga, bisa ngubah. Betul. Ada beberapa ininya yang bisa dilakukan. Nah, itu berlaku untuk PA juga atau hanya ke bawahnya KPA, itu PPK sama RUP? Oke. Kalau untuk PA nggak punya hak untuk mengelola pengguna akun. Artinya PA hanya mengkonsolidasikan paket-paket saja, gitu. Dan untuk akun KPA itu dia hanya bisa mengelola akun admin RUP saja, gitu. Berbeda dengan admin RUP. Admin RUP semuanya KPA, PPK, dan admin RUP itu bisa dikelola langsung oleh admin PPE. Tapi hanya satu user aja yang bisa akses. Sedangkan kalau KPA bisa membuat akun admin RUP, menambah, menghapus, mengubah, itu hanya di akun admin RUP atau operator. Karena kan ini sifatnya kondisional ya Mbak. Artinya apabila
di suatu instansi atau satker tersebut membutuhkan bantuan, gitu ya, tenaga bantuan, itu bisa mengajukan ke KPA untuk dibuatkan akun admin RUP atau operatornya. Nanti dibuatkan, barulah staf yang pembantunya itu login menggunakan admin RUP dari aplikasi Sirup. Siap. Berarti yang bisa merubah akun seluruh pengguna di Sirup itu hanya PPE ya, Pak? Betul, betul. Siap. Makanya saya bilang tadi di awal seperti super admin ya. Super Jadi admin. dia punya kekuatan penuh gitu, privilege penuh untuk mengelola akun ataupun satker di aplikasi Sirup. Oke, siap. Itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih, Pak. Sama-sama, Bu. Ya. Baik, Bapak Ibu, mungkin sudah cukup ya untuk penjelasan teknis aplikasi Sirupnya. Karena memang sudah menunjukkan jam 11:15, karena kita akan masuk untuk materi selanjutnya, yaitu terkait kebijakan dan bagaimana implementasi kebijakan tersebut pada aplikasi LPS 4.5-nya. Nah, untuk itu mungkin bisa disampaikan closing statement-nya, Mas Enggar, untuk BIMTEK hari ini. Siap, closing statement ya. Bapak Ibu, terima kasih untuk kesempatannya pada pagi menjelang siang hari ini. Kalau dari kami, biasanya kami selalu mengingatkan, terutama di bagian perencanaan. Ini yang menjadi standar penting dalam suksesnya pengadaan, gitu ya. Kalau dari kami selalu menghimbau yang pertama, untuk tetap sesuai dengan Perlem LKPP nomor 11 2021, terus juga ada Perpres nomor 12 tahun 2021 terkait pedoman PBJ ya Bapak Ibu. Itu mohon agar dapat dipelajari juga. Artinya mungkin ada beberapa hal yang dibahas kurang dari BIMTEK ini. Nah, dirasa dengan membaca beberapa regulasi tersebut dapat membantu lebih komprehensif lagi dalam memahami dunia pengadaan, khususnya mungkin yang baru ditugaskan gitu ya di dunia pengadaan. Karena bagaimanapun penggunaan anggaran belanja terbesar itu dari dunia pengadaan, dan kami berharap dari Bapak Ibu selaku agen ataupun pelaku pengadaan dapat membuat proses pengadaan ini menjadi lebih bermakna, lebih value for money, lebih efektif, efisien, gitu ya, agar dapat memaksimalkan proses pengadaan. Lalu yang terakhir, saya izin share screen. Kebetulan saya ada link juga, link yang dapat di Bapak Ibu akses. Ini di link pmp.lkpp. Nanti saya copy di ini ya, di kolom chat. Saya coba copy dulu. Nah, link ini bisa Bapak Ibu buka. Ini adalah bisa dibilang kanal informasi kami juga. Untuk materinya bisa diklik sesuai dengan masing-masing kebutuhan. Nah, mungkin Bapak Ibu yang belum bergabung ke grup Telegram perencanaan bisa juga join di grup tersebut ya Bapak Ibu. Kami sudah lebih ada dari 3.000 pengguna, artinya seluruh KLPD itu bergabung di grup tersebut. Nah, ini untuk membahas. Lalu yang di bawahnya komunitas Manes PBJ Amel, ini grup khusus untuk informasi update terbaru aplikasi Amel. Khususnya yang lagi sekarang trending ya, SPSE 4.5 dan integrasi dengan aplikasi Amel. Lalu juga ada 3 helpdesk, ada Sirup KL, Sirup Pemda, dan Timonef. Bapak Ibu tinggal pilih sesuai kebutuhan. Apabila selepas dari BIMTEK ini ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, bisa menghubungi salah satu petugas kami ya yang di sini. Lalu ini juga Bapak Ibu juga dapat melihat website direktorat kami. Di sini bisa melihat profil pengadaan barang jasa pemerintah. Bapak Ibu bisa cari berdasarkan nama KLPD masing-masing. Jadi tinggal dicari aja misalnya Badan BSSN gitu ya. Nanti kan langsung tampil jumlah anggaran PBJ-nya, berapa yang dimaksimalkan. Ini lengkap di sini Bapak Ibu. Untuk PDN-nya berapa, data UMK, bahkan bisa dilihat lebih lanjut lagi nanti di website yang sudah saya tampilkan. Kurang lebih ini Bapak Ibu, mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih untuk antusias dan pertanyaannya.
Semoga dapat berjumpa dan bertemu kembali di lain kesempatan. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Enggar untuk penjelasannya tadi terkait secara teknis ya di dalam aplikasi Sirupnya, dan juga tadi sudah ada beberapa pertanyaan juga yang disampaikan oleh Bapak Ibu dan sudah dijawab langsung ya Bapak Ibu ya oleh Mas Enggar. Baik, sekali lagi kami ucapkan terima kasih Mas Enggar. Baik,